siang Bu Engki. Selamat siang Bu Yus. Bagaimana kabarnya Bu Engki pada hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Justina? Puji Tuhan, sehat juga Bu Engki. Seminggu yang lalu saya sudah menyampaikan ke Bu Engki bahwa saya mendapatkan tugas CGP pada modul 2.3 untuk melakukan supervisi akademik di kelas teman sejawat. Nah, di sini kemarin saya minta izin ke Bu Engki dan puji Tuhan Bu Engki sudah mengizinkannya. Terima kasih ya Bu Engki. Nah, untuk supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan ya Bu. Yang pertama tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Dan untuk sekarang kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita atau tujuan di sini nanti kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Engki untuk melaksanakan supervisi besok. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Engki dalam akademik, pengetahuan, dan juga proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada kegiatan pra-observasi ini, apa harapan Bu Engki pada pertemuan kita hari ini? Saya senang sekali ya Bu Yus ya, hari ini kita bisa berdiskusi, apalagi dengan kegiatan supervisi ini. Saya itu ingin berdiskusi dengan Bu Justina mengenai rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan besok. Puji Tuhan, berarti kita sama-sama melakukan diskusi terkait persiapan Bu Engki untuk supervisi besok ya. Nah, kalau boleh tahu, besok itu Bu Engki akan menyampaikan materi tentang apa? Besok itu insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang rantai makanan. Oh iya, terkait materi tentang rantai makanan ini, kalau boleh tahu, apa nih tujuan pembelajarannya Bu Engki? Tujuan pembelajaran di sini ada 3 ya Bu biasanya. Ya. Yang pertama itu dengan mengamati gambar. Biasanya anak-anak itu kan suka melihat gambar daripada kita monoton terus menerangkan, itu lebih bagus menggunakan medianya gambar. Dengan media gambar itu siswa itu dapat menggambar serta dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Untuk yang kedua, dengan melihat video rantai makanan, siswa dapat menuliskan hal-hal apa saja yang ada di dalam video tersebut. Serta yang terakhir, yang ketiga adalah dengan memberi gambar acak, siswa itu dapat merangkai gambar itu menjadi suatu rangkaian makanan. Oh, begitu, berarti ada 3 tujuan ya Bu Engki. Tadi yang pertama dengan memberikan gambar, siswa dapat menggambar mengenai rantai makanan. Kemudian yang kedua dengan melihat video, siswa dapat mengetahui apa saja yang ada di video itu. Kemudian yang ketiga Gambar acak. Oh iya, memberikan gambar acak, kemudian siswa menggambarkan gitu ya, yang menjadi suatu rantaian makanan, ada suatu ekosistem. Nah, baik Bu Engki, sebelumnya berdiskusi, saya masih belum melaksanakan. Kalau boleh tahu juga ini Bu Engki, bagaimana pembelajaran Bu Engki sebelum kita diskusi Bu Engki? Ya, baik Bu Justina ya. Sebelum berdiskusi dengan panjenengan ini, saya itu masih belum melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di kelas saya itu ada beragam siswa itu, beragam banget. Sepertinya kok ketika saya menerangkan hanya dengan satu metode saja itu masih kurang. Mereka masih kurang memahami itu. Jadi sehingga dengan metode pembelajaran diferensiasi ini, mungkin atau harapan saya siswa itu bisa lebih memahami apa yang saya jelaskan dan lebih memahami materi yang sedang saya ajarkan. Berarti sebelum berdiskusi ini Bu Engki masih belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, lalu menurut Bu Engki, apa saja area pengembangan yang akan Bu Engki kembangkan di sini? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ya melalui media pembelajaran yang beragam, mulai dari menampilkan video, terus memberi materi, serta berdiskusi secara kelompok. Itu saya
melatih mereka untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga ada kerja yang sama yang baik antar teman. Biasanya kalau untuk kerja kelompok itu hanya ada beberapa saja yang berperan. Saya pilihnya dengan saya membagi kelas saya menjadi beberapa kelompok dengan keragaman yang mungkin ada yang sama dari satu kelompok itu mereka bisa bekerja sama dan semuanya itu bisa berperan aktif. Berarti area pengembangannya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga bekerja sama ya dengan bekerja sama yang baik dengan teman-temannya, yaitu melalui diskusi kelompok tadi yang luar biasa sekali Bu Eni. Nah kalau boleh tahu Bu, apa nih yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran besok Bu Eni? Baik di sini yang sudah saya siapkan itu adalah yang pertama RPP yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Terus yang itu menyiapkan media pembelajaran juga yang sesuai untuk siswa, menyusun LKPD tentunya itu juga harus ada. Besok itu kan saya memberikan tugas itu secara berkelompok, jadi LKPD itu juga secara berkelompok serta berdiskusi untuk melatih anak itu berkolaborasi dan mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan di depan kelas, terus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka kerjakan dan tidak lupa untuk asesmennya. Oh ya, puji Tuhan. Walaupun kemarin diskusi kita sangat singkat ya Bu Eni, tapi Bu Eni sudah memahami apa diferensiasi dan juga KSE hingga RPP Bu Eni pada hari ini sudah selesai dibuat. Nah, lalu apa nih strategi yang akan Bu Eni gunakan dalam pembelajaran nanti? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang poin-poin atau apa ya yang ada di dalam rantai makanan itu apa saja gitu ya. Dan strateginya saya akan mencoba dengan pembelajaran berdifferensiasi di mana di kelas saya itu ada 3 kelompok, auditori, visual, dan kinestetik. Untuk ketiganya itu saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda karena ketiga kelompok ini pemahamannya juga berbeda seperti yang saya bilang di depan tadi, beragam. Menurut saya itu memang beragam. Untuk visual mereka akan kemarin itu saya memberikan sudah saya bagi Yus untuk yang visual murid itu nanti menggambar rantai makanan dengan kreasinya sendiri. Mereka berpikir sendiri apa yang harus mereka gambarkan sesuai dengan apa yang nanti akan saya jelaskan. Untuk kelompok yang B, untuk kelompok yang auditori, mereka akan menyaksikan video. Ya, di dalam video itu saya memberikan video pendek tentang rantai makanan. Jadi mereka nanti bisa membuat catatan kecil mengenai apa saja yang ada di dalam video. Terus untuk yang kelompok C yang kinestetik itu, saya memberikan beberapa gambar acak, beberapa gambar produsen, konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya itu gambar acak. Nanti siswa itu memilih untuk dijadikan suatu rangkaian makanan dalam suatu ekosistem yang luar biasa sekali. Berarti Bu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan siswa ya, sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Saya ini sudah tidak sabar Bu Eni untuk segera melihat pembelajaran Bu Eni besok. Baik Bu Eni, dari strategi Bu Eni tadi yang sudah luar biasa, masih ada tidak keinginan Bu Eni untuk menambahkan persiapan-persiapan? Ya benar sekali. Saya itu ada kekhawatiran ya Bu ya tentang waktu pembelajaran. Mungkin saya rasa ketika saya sedang asik-asiknya memberikan penjelasan serta menunggu anak-anak mengerjakan waktunya sudah habis. Terus yang kedua itu dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi itu saya kan khawatirkan itu hanya ada beberapa anak saja yang berperan aktif. Terus yang ketiganya itu ketika presentasi juga seperti itu. Ketika satu kelompok presentasi, yang lainnya itu kan nanti akan harus menanggapi. Yang saya takutkan itu nanti ada beberapa anak yang tidak mau menanggapi ketika ditanya sudah paham.
hal itu mungkin karena apa ya, menurut saya itu siswanya itu apa malu apa takut itu saya juga belum paham itu semua itu. Kita lihat saja visual itu. Nah, jadi kekhawatiran Bu Enti ini tadi ya terkait waktu kemudian keaktifan siswa juga ya. Lalu apa yang menyebabkan Bu Enti itu khawatir tentang hal itu? Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, ketika saya sedang asik untuk membimbing siswa atau sedang memberikan materi atau siswa sedang mengerjakan, waktunya tiba-tiba habis. Itu kan mungkin akan memakan waktu untuk mereka istirahat juga. Terus keaktifan siswa mungkin hanya ada beberapa saja siswa yang merespon, mungkin karena malu atau apa, saya juga belum tahu. Sedangkan yang lain pasif atau mungkin malah main sendiri atau kadang ada yang tertidur, itu kan kita belum tahu gitu. Jadi karena keasikan berdiskusi saya lupa waktu juga Bu Enti ya, sehingga memakai waktu istirahat yang sudah seharusnya sudah istirahat, anak-anak belum istirahat. Sedangkan keaktifan siswa hanya beberapa anak saja yang aktif. Kemudian apa nih rencananya untuk meminimalisir kekhawatiran dari Bu Enti? Mungkin yang pertama akan membatasi waktu untuk mengerjakan, jadi tidak saya berikan loss waktu itu, jadi saya beri waktunya juga. Kemudian untuk meningkatkan keaktifan siswa itu saya akan meminta ketua kelompoknya itu untuk membagi tugas kepada masing-masing anggotanya biar semuanya itu bisa berperan, berpikir dan berdiskusi. Ya, saya juga akan mengingatkan mereka untuk selalu memiliki kesadaran diri dan sosial yang Ibu jelaskan tadi dalam pembelajaran ASE. Dan agar anak lebih antusias itu, saya akan melaksanakan ASE biar mereka tidak jenuh. Sangat luar biasa sekali ya Bu Enti. Sekali lagi walaupun kemarin diskusi kita itu sangat singkat, tapi Bu Enti juga sudah sangat memahami diferensiasi dan KSE. Bahkan Bu Enti akan melaksanakan pembelajaran ini untuk besok ya Bu. Ya, Bu Justina, dengan diskusi yang singkat kita kemarin itu sudah sangat membantu saya untuk lebih memahami tentang apa itu diferensiasi dan KSE. Lalu kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran nanti Bu Enti akan melibatkan atau meminta bantuan siapa saja? Yang jelas saya akan berkolaborasi itu dengan teman sejawat saya, Bulus, yang lainnya untuk bisa lebih memahami fungsi dari rantai makanan ya, rantai makanan yang saya jelaskan kepada siswa dan kepada guru di kelas lain sebagai narasumber mungkin jika mendapati kesulitan tentang Puji Tuhan, sangat luar biasa sekali Bu Enti. Saya benar-benar tidak sabar ini untuk segera masuk ke kelasnya Bu Enti besok. Nah, ini juga untuk pembelajaran buat saya Bu Enti. Di sini kita sama-sama belajar agar semakin kita dalam berkolaborasi ini nanti dapat membuahkan hasil yang bagus. Baiklah Bu Enti, ini kita sudah di ujung praobservasi. Tapi kalau boleh tahu bagaimana nih perasaan Bu Enti setelah melaksanakan diskusi ini? Saya senang sekali ya Bu Sina, saya lega berdiskusi dengan panjenengan. Kekhawatiran saya itu ada sedikit terobati, sedikit teratasi. Semoga saja besok pada waktu praktek untuk pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan anak-anak bisa lebih berperan aktif serta antusias dalam pembelajaran. Baik Bu Enti, terima kasih ya Bu Enti sudah meluangkan waktunya pada kegiatan praobservasi ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ada dulu sama-sama kita di sini itu dengan bisa saling membantu. Terima kasih Bu Enti. Ya, sama-sama Bu Sina. Saya juga berterima kasih sudah dibantu. Sama-sama Bu Enti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sehat.
memulai pelajaran, Bayi absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sakit? Semoga temannya yang sakit cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama lagi. Amin. Oke, sekarang beri absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Ahza Ilza, semua masuk kecuali satu teman kita yang bernama Wanda. Sebelumnya kita mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, tidak ada kendala, kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Siapa yang mau memimpin? Oh ya, Bima pimpin dulu doa teman-temannya Bim. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kembali. Biar hari ini kita semangat untuk belajar. Biasanya siapa yang senang nyanyi? Semuanya pasti suka menyanyi toh? Berdiri dulu ya. Siapa yang pernah pergi ke Bandung? Saya sudah pernah pergi ke Bandung. Naik kereta. Kita menyanyikan itu halo halo Bandung biar lebih bersemangat. Oke semua. Halo Bandung, ibu kota Terima kasih. Hebat, tepuk tangan untuk kelas 5. Sekarang boleh duduk kembali. Apa yang kamu ketahui tentang kota Bandung? Periangan. Ya. Bandung dulu itu juga diserang oleh Belanda. Sekarang tinggal giliranmu untuk meneruskan perjuangan pahlawan. Caranya dengan apa? Ikut perang, ikut demo, dengan cara belajar, meneruskan cita-cita bangsa, meneruskan cita-citanya pahlawan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi semuanya pelajar kewajibannya hanya ya, kemarin kita juga sudah membuat kesepakatan kelas. Apakah sudah ditaati kesepakatan kelasnya? Sudah. Bagi yang belum, sedikit harus mentaati. Apa tuh kemarin kesepakatan yang dibuat? selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong.
juga bersih. Disiplin dan tepat waktu, tidak ada yang datang terlambat. Saling tolong menolong, jika temannya memerlukan bantuan, sekiranya kamu bisa membantu, kamu harus membantu. Berbicara yang sopan, tidak boleh cometan. Berbicaranya juga harus baik-baik dan sopan. Saling menghormati. Gak boleh kayak kemarin ada kasus di sekolah lain mengolok-olok dengan nama orang tua. Saya yakin semoga kelas 5 di oke. Sekarang kesepakatan kelasnya sudah dibacakan dan sudah kita hati. Sekarang kita mau ke pelajaran. Berarti mau menampilkan gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Sapi. Siapa di rumah yang punya sapi? Marsha punya. Daru punya, banyak yang punya sapi. Sapi ini setiap hari sama orang tuamu dikasih apa? Dikasih rumput. Ini gambarnya kira-kira gambarnya sapi lagi apa? Makan rumput. Saya kira kok sapinya makan pizza. Sapinya makan rumput. Kira-kira yang ada di otakmu, di pikiranmu, kenapa ya sapi itu kok makan? Mas Daru, kenapa kok sapi itu makan? Biar bisa gemuk. Kok ada sapi yang gemuk dijual? Iya. Ada lagi? Apa Mas Bintang? Karena makhluk hidup itu membutuhkan makan. Agak sini Mas Rizky. Oh, karena sapinya lapar. Agar bisa bertahan hidup. Ada lagi? Banyak sekali jawabannya. Karena lapar, biar gemuk. Karena makhluk hidup. Karena apa lagi? Bisa bertahan hidup. Semua jawabannya itu tidak salah, betul semua. Tetapi lebih tepatnya, sapi itu makan karena sapi membutuhkan energi untuk bergerak. Nah, nanti biasanya sapi itu kadang-kadang ada juga yang digunakan petani untuk membajak sawah. Kalau tidak ada tenaganya, tidak ada energinya, ya turun katanya, benar tidur, lemes. Kalau kamu kayak kamu tidak makan, badanmu lemes banget, tidak bisa beraktivitas. Ya, itu adalah tujuan dari makanya makhluk hidup. Contohnya di sini makhluk hidup adalah sapi. Sapi itu makan apa? Rumput. Jadi kalau sapi itu makan rumput, berarti sapi itu dinamakan hewan apa? Memakan rumput itu namanya hewan apa? Herbivora. Dari kata apa toh herbal. Herbal itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi sapi itu adalah herbivora, pemakannya rumput. Dia tadi makan rumput tujuannya untuk memperoleh energi. Boleh makhluk hidup butuh makan juga boleh. Ben gemuk, mulai sapi ini gemuk juga lebih mahal ya toh Mas Daru. Hari ini kita akan belajar tentang makan dan dimakan. Siapa yang dimakan? Becky. Siapa yang dimakan? Sapi. Katanya Mas Daru sih dimakan sapi. Hari ini kita akan belajar tentang makan dan dimakan. Kalau dalam IPAS, di sini kita ada IPAS ya. IPAS ini kita akan mempelajari apa? Rantai makanan pintar. Siapa yang sudah membaca di rumah tentang rantai makanan? Apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan, Mas Bisma? Rantai makanan adalah lingkungan hidup. Hewan ada. Jangan ditertawakan. Lingkungan hidup hewan
Dengarkan atau dulu. salah atau kata Gimana? salah atau Itu yang kami bicarakan itu tidak salah, tetapi itu yang namanya ekosistemnya. Ekosistemnya itu sawah, ladang itu namanya ekosistem. Kamu tahu tentang rantai makanan? Apa tuh rantai makanan itu? sirkulasi pergerakan makan Proses makan dan dimakan. Sebelumnya nanti kita tahu rantai makanan itu yang seperti apa, bagaimana prosesnya apa, ini disebut apa. Nanti kita akan pelajari. Kita lihat dulu. Baiknya ada gambar. Nah ini loh yang namanya rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Pengenalan rantai makanan hewan. Di situ apa saja yang kamu lihat? Binatang apa saja yang kamu lihat? Ada belalang. Dan cacing itu hewan. Ada nggak tumbuhannya? Ada rumput lah. Kamu lihat di situ rumput. Di bawahnya ada tulisannya produsen baby. Maksudnya apa rumput itu sebagai produsen? Apa? Penghasil makanan. Dia bisa memasak makanannya sendiri dengan bantuannya apa? Sinar matahari. Nah, makanya disebut sebagai produsen, penghasil makanan. Nah, produsen itu dimakan oleh yang namanya konsumen satu. Biasanya konsumen satu itu adalah hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut tadi apa? Herbivora. Setelah konsumen satu memakan rumput, tidak ada tenaga, dan datanglah konsumen dua. Di situ konsumen duanya siapa? Kakak. Kakaknya lapar. Nah, dia makan bermalam. Nah, kakak di situ dia sebagai hewan apa? Konsumen dua. Biasanya hewan konsumen dua itu adalah hewan karnivora ataupun juga bisa omnivora. Karnivora pemakan daging, sedangkan omnivora adalah pemakan segala. Wabeh dimakan, semuanya dimakan. Setelah konsumen duanya kenyang, datanglah konsumen tiga. Di situ siapa konsumen tiganya? Ularnya lapar makan kata. Ular termasuk hewan karnivora, sama dengan kata. Terus ularnya kenyang. Setelah itu konsumen 4 atau konsumen akhir datang, terbang, dia mencari mangsa. Nah, ketemulah si ular, dicuaplok akhirnya. Setelah itu dia kenyang juga. Tidak ada yang memakan apa? Elang. Akhirnya elangnya mati. Hewan-hewannya sudah dimakan, elangnya mati. Nah, elangnya mati, otomatis kalau mati dia jatuh ke tanah. Nah, si cacing datang. Dia sebagai dekomposer atau pengurai. Di sini dekomposer atau pengurainya cacing. Nanti ada lagi dekomposernya, ada yang jamur, ada yang bakteri. Itu nanti menghasilkan humus. Datang lagi terus rumputnya tumbuh lagi. Ya toh? Seperti itu seterusnya. Sekarang dari penjelasan tadi. Ini loh, maksudnya rantai makanan itu
Di situ ada produsen. Produsennya tadi apa? Rumput. Di sini boleh tumbuhan, boleh rumput, boleh bunga, boleh tanaman yang lainnya. Dimakan oleh dalam ekosistem. Tumbuhan berperan sebagai produsen karena mereka mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Namanya apa? Proses fotosintesis. Tumbuhan itu menggunakan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk proses tersebut. Menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen. Makanya ketika siang hari kita berteduh di bawah pohon itu bagus apa enggak? Bagus sekali karena pohon itu pada pagi dan siang hari itu dia mengeluarkan oksigen. Konsumen tingkat 1. Tadi apa konsumen tingkat 1-nya? Belalang. Merupakan makhluk hidup yang memakan produsen. Nah, biasanya adalah hewan karnivora atau omnivora. Tingkat 2-nya tadi juga apa? Tingkat 3-nya tadi juga ular. Terus selanjutnya adalah elang. Setelah elang nanti ada decomposer atau juga yang dinamakan pengurek. Jamur, bakteri, dan cacing itu merupakan decomposer, merupakan pengurek. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya itu akan diurai oleh decomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus atau pupuk dalam tanah. Humus itu dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh, sehingga proses makan dan dimakan menjadi siklus yang terus berputar, terus dan terus. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Fendi? Sudah paham atau belum? Oke. Kemarin kita kesepakatan sudah kita bentuk ke kelompok A, B, dan kelompok C. Sekarang tadi kamu sudah mendengarkan, melihat dan mendengarkan penjelasan dari Fendi tentang apa? Rantai makanan. Sekarang tidak ada yang bertanya? Sudah jelas semuanya? Sekarang dari penjelasan tadi kamu sudah memahami tentang rantai makanan, bagaimana prosesnya, dan akhirnya rantai makanan itu bagaimana sudah memahami. Selebihnya Becky akan kasih kamu tugas. Apa topik tugasnya, Bu? Kita nanti sudah bagi kelompok, berarti ini tugasnya tadi nanti secara berkelompok. Aturan tugas berkelompok yang mengerjakan siapa? Semua itu berperan serta, tidak ada wis Bima aja, wis apa itu Saskia saja, wis situ Randy saja yang bekerja, tidak. Semua ikut berperan aktif dalam mengerjakan tugas. Ya, hari ini saya bagi tugasnya. Nah, nanti setelah selesai kalian harus mendemonstrasikannya di depan, mempresentasikan hasil kerja kamu. Ya nanti perwakilan siapa yang kalian tuju. Ya, oke, hari ini bagi kasih tugas dulu. Kelompok A, kelompok B, dibaca dulu tugasnya. Perintahnya apa? Ya, itu kalau yang kelompok B melihat video
berada. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurang. Mari kasih makanan berikut ini. Suatu rantai makanan berkembang berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurat. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen tingkat atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh belulang. Belulang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya akan mati dan diuraikan oleh decomposer. Ini adalah janur kovuli. Kemudian sisa dari yang diuraikan oleh janur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tanpa pembuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan. Ada beberapa rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaringan. Mari perhatikan yang berikut ini. Karena tadi yang dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga makan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ulat dan belum ulat. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ulat. Selain ulat, ayam juga akan dimakan oleh belulang. Ini hanya dimakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, kalau teman-teman saya ulangi videonya. Sudah? Bu, kalau tidak bisa menggambar bagaimana, Bu? Gambarnya seadanya tapi nanti dikasih keterangan. Ini ternyata ini rumput, ini adalah ulat. Iya, menggambar di bawahnya. Bawahnya boleh, di baliknya juga boleh. Kalau kurang luas, baliknya boleh. Baliknya. Yang satunya menulis loh, ditulis, siapkan buku saja disiapkan, bukunya dikeluarkan. Buku saja dikeluarkan. Dari penjelasan tadi kan sudah mengerti, sudah paham, tinggal aplikasinya ada soal. Tidak harus seperti itu boleh. Boleh dan tidak boleh. Apa? Nanti yang mewakili macam siapa? Ini New Desa. Baca itu. Yo, sudah buat catatan tadi? Sudah? Ini soalnya tidak sama. Kalian tuliskan hal apa saja yang kamu peroleh setelah menyaksikan video ini. Jadi kamu harus membuat catatan kecil. Catatan tadi dari video tadi, apa yang kamu dapatkan, apa yang bisa kamu peroleh. Siapa yang mewakili presentasi? Itu.
Kalau di laut itu kan hanya terdapat ikan dan ikan kamu juga bingung. Di sini ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah fitoplankton itu nanti bisa dimakan oleh zooplankton. Berarti termasuk ada ikan kecil, ada ikan kecil lebih besar lagi, ada ikan yang lebih besar lagi dan ikan besar. Nanti masa tergantung pada ikan dan ikan. Kalau kamu di laut, kalau kamu ikan di laut itu aja tergantung pada ikan besar dan ikan. Berarti lebih benar kamu nanti cari yang lebih di laut, ikan aja lebih enak. Sedangkan ikan ada tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan, banyak kan. Jadi nanti apa itu konsumen akhirnya bisa apa? Bisa harimau, tidak apa. Hewan pemakan itu ada enggak? Kan seperti tadi bilangnya tidak harus memakan rumput, memakan daun-daunan kan bisa. Semuanya harimau yang memakan daging itu namanya singa. Boleh, Daru juga gambar singa ya tidak apa-apa gambar singa. Berbeda saja, jangan sulit. Pohon, pohon-pohonan boleh. Buah-buahan itu juga termasuk tumbuhan loh. Gak makan di sampingnya sini loh. Sudah? Nanti kalau sudah dikerjakan di sini ya, jangan sendiri-sendiri, namanya kelompok itu berdiskusi. Ayo no, kamu adem aja. Dari video tadi jangan diambil dari buku. Dari video tadi kalau memang ada sebagian dari buku tidak apa-apa dimasukkan. Rusa ya bahasa Indonesianya ya rusa. Iya, rusa itu pemakan tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian itu sudah termasuk tumbuhan loh. Biji-bijian, buah, daun-daunan itu termasuk tumbuhan. Yang potong kok iri-iri aja. Kalian ini yang kelompok C ini sudah tinggal mengurutkan. Ini kamu urutkan yang menjadi produsen itu mana? Mana yang jadi produsen? Nah, setelah produsen ada konsumen satu, konsumen satunya, nah, ikut. Setelah ikut konsumen satu, konsumen duanya, ulang, konsumen tiganya, elang. Setelah elang, jamu di sini konsumennya seperti apa? Murah, itu
berarti produsennya mana? Kalau Simon berapa? Masa nih ngomong. Boleh, boleh, baliknya boleh. Bu, Ya, ibu saya. ya, bapaknya daun buah. Bilang yo, gue bisa bilang gitu. Yang namanya produsen itu tumbuhan. Daun itu termasuk tumbuhan bukan? Nah, buah-buahan dihasilkan dari pohon biji-bijian. Boleh, tidak harus rumput. Berapa yang lehernya panjang, kalau gajah itu yang hidungnya panjang, ayo bisa bingung. Nanti kalau gajah suka itu langsung kurek. Nah, tidak. Pemakan tumbuhan itu tidak harus rumput, tidak harus padi. Buah itu juga termasuk tumbuhan. Biji-bijian juga termasuk dari tumbuhan. Kalau biji-bijian, makan apa biji-bijian itu? Makan sopo. Baik, bisa. Burung bisa. Burung. Makan siapa nanti burungnya? Boleh. Makan darah. Ya, aku darah enggak makan. Juga boleh makan burung. Oh, boleh ibu, burung bu. Nah, ini yang lebih banyak. Nah, ini yang dimakan. Ini contohnya dari makanan yang dimakan. Kalau punyanya kelompok C, ini tadi ekosistemnya mana? Kira-kira ekosistemnya? Oh, awet. Bagus. Belum.
kemudian bisa buah dan bunga juga bisa, itu sebagai produsen. Loh, matahari bukan produsen, matahari di situ tugasnya apa? Sebagai sumber energi itu loh, membantu rumput untuk memasak makanan tadi melalui proses apa tadi? Nah, fotosintesis itu kan berubah dengan matahari, terus karbon dioksida, air. Makanya banyak sekali pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan itu untuk menyaring karbon dioksida. Bahaya racun itu. Contohnya apa karbon dioksida? Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok itu termasuk karbon dioksida. Ya, kegiatannya keuntungan karena dia mau membuat makanan. Jadi, kok ngantuk? Kamu tadi malam tidur jam berapa? Iya. Dan sis ngambling. Kenapa ngantuk? Tahu jam berapa? Hah? Jam 6? Iya. Tidurmu jam berapa? Jangan malam-malam tidurnya, nanti paginya ngantuk. Ketika temannya presentasi di depan, kalian menanggapi, jangan hanya diam saja, mantu, ya, ditanggapi temannya. Di sini contoh dari makanan yang ada di hutan, yang sebagai produsennya itu bisa rumput, bisa biji-bijian, bisa juga buah, bisa juga bunga. Bunga bisa langsung mati, itu tidak apa-apa, tapi jari-jari makanannya kurang panjang. Nah, rumput itu dimakan oleh marmut, dimakan serangga, biji-bijian dimakan teh. Di sini digambar di sini yang sebagai konsumen puncak siapa? Kira-kira yang gambar di sini sebagai konsumen puncak? Beruang di sini sebagai konsumen puncak paling tinggi. Setelah itu dia langsung menguraikan bisa. Mamut itu jenis gorila besar, kayak gorila, ada sambil. Masuk kulone karo dibusi total. Gak apa-apa, gak usah dihapus. Sudah, mau sini. Namanya kelompok itu kerja bareng. Kerjakan sama-sama.
punya presentasi. Ini dia. Ini adalah filmnya. Ya, yang sudah. Kelompok sini sudah. Aku nggak usah. Yo, agak cepat. Yang kelompok C juga memberi nama, memberi keterangan. Siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya? Lima, sudah siap? Nomor 1. Nah, nanti angkat tangan. Yo. Yang lainnya lihat, dengarkan. Yang lainnya didengarkan ya. Ini kelompok A. Saya ini tugas buat kalian rantai makanan kreasi sendiri. Dengan kriteria mengandung produsen satu, ketiga mulai dan kemudian menarik warna dan spasi serta mudah dilalui. Keterangannya. Mau mempresentasikan rantai makanan yang berada di ekosistem mana? Kelompok A. Bukan, oke. Dengar ya, di hutan. Nanti ekosistemnya sebenarnya capaiannya itu banyak dan luas. Kalau di hutan itu banyak sekali hewannya. Oke. Yang pertama adalah rumput produsen. Yang kedua adalah burung sebagai konsumen tingkat 1. Yang kedua ular konsumen tingkat 2. Dan yang ketiga adalah elang konsumen tingkat 3 atau terakhir. Yang terakhir adalah jamur sebagai dekomposer atau penguraian. Ada pertanyaan? Apa sih? Saskia? Tidak ada. Kelompok C? Masa tidak ada? Seperti tadi, seperti yang ditanyakan tadi, yang diungkapkan. Sebenarnya untuk ekosistem hutan itu memungkinkan nggak hewannya lebih banyak. Kalau hutan itu hewannya bisa lebih banyak, seperti yang Benny sajikan di situ. Sebagai produsen itu tidak harus rumput. Biji-bijian juga bisa, buah-buahan juga bisa, terus bunga juga bisa, pohon juga bisa. Jadi tidak harus melulu rumput saja. Banyak sekali hewan pemakan daun-daunan, pemakan biji-bijian, pemakan buah-buahan. Burung, tupai itu juga bisa makan buah-buahan.
beragam di situ. Dan tidak ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih untuk Bima presentasinya. Kelompok B sudah siap? Atau kelompok C dulu? Oh, kelompok B, Bu. Berarti kelompok B ini maju. Yang lainnya didengarkan. Dari kelompok mana dulu? Sudah, saya dari kelompok B. Aku. Ayo. Mempresentasikan tentang hal-hal yang penting dalam video tadi lah. Ya, kamu baca saja. Di YouTube misalnya baca. Terima kasih. Ada pertanyaan dari presentasi kelompok B? Boten. Sekarang di sini dilihat. Rantai makanan yang katanya kelompok 2 itu merupakan peristiwa memakan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Dari tadi yang sudah dilihat videonya. Dan rantai makanan ini, sistem rantai makanan ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsennya di sini adalah tumbuhan karena dia adalah penghasil makanan sendiri. Nah, dalam ekosistem yang lebih luas terdapat jaring-jaring makanan seperti tadi, jaring makanan jadi banyak. Dan di sini sebagai produsen adalah tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan konsumen satu adalah pemakan tumbuhan atau biasanya adalah hewan herbivora. Sedangkan untuk konsumen 2, 3, 4 dan seterusnya sampai konsumen puncak itu adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Setelah ada konsumen puncak tadi akan diuraikan oleh pengurai atau oleh decomposer. Dan rantai makanannya tidak berhenti sampai di situ. Decomposer tadi itu menghasilkan apa? Humus tadi yang berguna untuk tanah. Rumput dan tanaman lain juga langsung bisa tumbuh dengan subur. Dimakan lagi terus seperti itu, terus berkembang. Nah, ya sudah, terima kasih untuk Mas Vino kelompok B. Kelompok C. Tadi sebagai apa? Sebagai produsen padi terus dimakan oleh
Jamu. Jamu di situ sebagai pengurai atau dekorator. Ada pertanyaan? Ya? Jadi sudah jelas semua. Ya, terima kasih untuk Mbak Anissa dari kelompok C. Jadi di sini penjelasannya dari semua penjelasan tadi. Jadi di sini adalah kesimpulannya adalah rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Dalam rantai makanan ini terdapat yang namanya produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Rantai makanan itu tidak berhenti sampai di pengurai. Nanti akan lanjut lagi, berputar lagi, lanjut lagi, berputar lagi. Itu yang dinamakan rantai makanan. Ya, dari penjelasan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ditanyakan? Ya, apakah ada? Bu, aku tuh mau tanya tapi malu. Jangan malu. Sudah paham semuanya? Sudah. Dari penjelasan tadi begitu, apakah bisa dipahami? Oh, sangat sudah. Terus, bagaimana perasaanmu setelah Becky jelaskan tadi? Senang. Senangnya kenapa? Bisa lebih memahami. Dan terima kasih kalau sudah mengerti. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita mau panggil sedikit saja. Bukunya dimasukkan di dalam tas. Yang tadi dikumpulkan, hasilnya tadi dikumpulkan. Kita kumpulkan ya. Apa dari lompat? Begini ini bukannya dia lompat, yuk. Kursinya dimasukkan ke meja. Instruksinya. Berdirinya di belakang kursi semua. Namanya lompat A, B, C, D. Lompat A itu adalah maju ke depan 1 kali lompat A. B mundur, B. C-nya sampai kiri, C. Nah, kakinya yang mana, Bim? Lompat D. Lompat ke kanan. Ya. Ya. A. Nanti ada rupanya loh. A. B. C. D kemana? D. D. A. A. D. Ya. D mana? D lompat ke kanan. A. A. D. D. B. B. Ayo bintang karo. Apa itu? Manja. Balik. D. 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 C. D. Sa. D. Sa. A. A. B. B. A. B. C. A. D kalau pada kiri. A. B. C ke kiri lah. A. B. C. B. D. D. C. D. D. A. B. C. Duduk kembali. Nanti. Ya, terima kasih untuk hari ini kerjasamanya. Kalian anak hebat, anak pintar, generasi penerus. Terus belajar, terus semangat. Jangan lupa kejarlah terus cita-citamu setinggi. Jangan malas. Di dunia ini tidak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang malas. Kalau kamu rajin akhirnya pintar. Kalau kamu malas akhirnya bodoh. Padahal orang bodoh itu
tidak ada. Yang ada anak rajin dan anak malas. Rajin itu jadinya pintar ya. Bu Guru akhiri, terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Karisma. Berdoa dulu, berdoa akhir. Yuk. Berdoa mulai. Terima kasih Bu Heri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Engki, Bu Utami. Kita berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Ini bersama saya, Justina Dwi Kuntari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Nah, di sini saya ditemani oleh Bu Engki Hartawati sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan observasi akademik. Dan pada hari ini saya juga ditemani oleh Ibu Sri Utami selaku pengajar praktek pendidikan guru pemuda angkatan 10. Sebelumnya Bu Eki, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bu Eki? Alhamdulillah baik, sehat, Bu Justina. Saya harap sehat. Puji Tuhan, pada tahapan observasi yang sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Untuk saat ini kita bertemu kembali untuk melakukan tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, nanti kita akan membahas pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin pada kelas Bu Eki, yaitu pada kelas 5 nih Bu Eki, pada pembelajaran IPAS dengan materi rantai makanan, begitu ya. Kira-kira Bu Eki, setelah percakapan ini, apa yang ingin didapatkan atau harapan dari Bu Eki? Ya, Bu Justina, terima kasih. Mungkin di sini nanti kita sharing ya, mengenai pelaksanaan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan. Apakah sudah baik, apakah sudah memenuhi untuk pembelajaran yang berdurasi atau beberapa perbaikan. Ini juga saya membutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan dalam pembelajaran. Oh iya. Jadi melalui percakapan ini nanti Bu Eki ada gambaran yang sudah baik dan masih kurang dalam pembelajaran kemarin ya Bu Eki, serta bagaimana cara memperbaikannya, begitu nih Bu Eki. Lalu bagaimana perasaan Bu Eki setelah melakukan pembelajaran kemarin? Terus terang setelah melakukan pembelajaran itu perasaan saya lega, plong banget ya. Karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah baik daripada pembelajaran yang sebelumnya, sebelum saya mengenal tentang HRT dan pembelajaran berdifferensiasi, serta bagaimana langkah-langkah perencanaan, kemudian untuk media pembelajarannya dan juga evaluasinya. Sekarang saya sudah agak mengerti, bukannya belum tidak paham banget itu ya, masih nanti kita masih membutuhkan bimbingan gitu ya. Dan kemarin itu banyak sekali yang antusias, meskipun ada sedikit yang masih bingung. Ya, jadi di sini Bu Eki sudah merasa lega dan senang gitu ya, karena proses pembelajaran berjalan lancar dan anak-anak juga terlihat aktif dan antusias, meskipun kalau ada kendala sedikit-sedikit kan wajar ya Bu Eki. Berkaitan dengan pra observasi kemarin, ada rencana perbaikan yang akan Bu Eki lakukan. Nah, kira-kira pada pembelajaran kemarin rencana perbaikan itu menurut Bu Eki apakah sudah tercapai? Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai. Oh ya, baik, menurut Bu Eki itu sudah tercapai. Lalu apakah area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas juga sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah, itu juga menurut saya rencana perbaikan tersebut itu juga sudah tercapai dengan baik. Baik Bu Eki, kemudian melihat tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai apa belum Bu Eki? Menurut saya untuk tujuan pembelajaran itu kemarin itu ada 3 ya Bu. Iya. Dengan melihat video, dengan melihat gambar, serta memberi gambar abstrak. Nah, menurut saya itu sudah tercapai karena dari hasil evaluasinya itu anak-anak itu sudah banyak sekali, hampir lebih
lebih dari 90% menurut saya sudah mencapai pemahaman tentang rantai makanan. Luar biasa sekali. Berarti menurut Bu Enti tujuan pembelajarannya juga sudah berjalan. Kemudian menurut Bu Enti terkait dengan pembelajaran kemarin, apa hal baik yang sudah ada pada pembelajaran kemarin? Kemarin itu yang sudah saya lakukan itu sudah baik itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga melaksanakan tentang KSG. Dalam pembelajaran saya meskipun masih belum maksimal, sehingga terlihat masih ada beberapa yang aktif, ada yang antusias, lebih banyak yang antusias sebenarnya daripada yang belum memahami itu. Jadi menurut Bu Enti hal yang sudah baik itu karena Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga sudah melaksanakan KSE dalam pembelajaran tadi ya. Sehingga terlihat siswa itu lebih antusias untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran apa yang kurang ini menurut Bu Enti. Kemarin itu pada saat pembelajaran ini masih ada beberapa anak yang kurang aktif, serta masih ada yang sering main sendiri, ada yang melamun, dan dalam presentasi itu juga masih kurang bagus menurut saya. Ketika anak-anak diajak untuk menanggapi hasil pekerjaan mereka itu masih banyak yang diam. Gitu ya. Berarti menurut Bu Eki itu masih ada kekurangan ya dalam hal membuat siswa aktif ya, kemudian fokus juga dalam belajar. Lalu menurut Bu Eki apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Eki lakukan untuk Ya, saya akan menambah wawasan tentang membuat siswa lebih aktif dan lebih antusias, serta mungkin akan menambah video di pembelajaran yang ada di YouTube ataupun yang ada di platform Merdeka Belajar itu ya Bu. Dan lagi saya akan lebih memahami lagi tentang KSI. Wah, menarik sekali Bu Eki ini ya. Kemudian kapan nih rencana akan dilaksanakannya? Secepatnya itu, harusnya secepatnya karena wawasan tentang membuat siswa aktif serta dalam pembelajaran itu menurut saya itu penting sekali. Berarti secepatnya gitu ya, yang luar biasa. Nah, kira-kira yang bisa membantu Bu Eki ini untuk menjaga komitmen itu siapa saja? Teman-teman dengan kerja sama itu sangat penting. Ya. Baik Bu Eki, nanti kita bisa saling sharing dan sama-sama belajar demi perbaikan pembelajaran kita di kelas ya. Terima kasih atas jawabannya. Gitu ya. Terima kasih Bu Eki atas waktunya.